Qiraatul Fatihah. Silakan dicari dan diperhatikan halaman 115 dan kita buka saja kali ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan banyak umur, sehat walafiat, berarti segala semua maksud dan tujuan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Rasulullah, wa bi barakati mu'allim hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u, dan rukun sholat yang keempat, yang harus kita lakukan adalah qiraatul Fatihati, ialah membaca Fatihah. Dari rukun sholat yang di dalam kitab ini jumlahnya 18, sebagai tambahan wawasan kepada kita ya. Di dalam kitab Safinatun Najah kita telah mempelajari bahwa rukun sholat itu ada 17. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah dinyatakan bahwa rukun sholat itu ada 13. Di dalam Kitabatul Qarib rukun sholat itu ada 18 yang sekarang kita pelajari. Ternyata benar anak-anak merekam taklim saya waktu di Kuba. Ternyata rukun sholat itu ada 7 versi. Ada yang mengatakan 13, 14, 16, 15, 17, 18, 20 sampai 21 kalau nggak salah. Saya juga cuma baca, rekamannya ada di video anak-anak. Ternyata rukun sholat itu ada 7 versi, dari 13 sampai 21. Nah, di dalam kitab ini rukun sholat 18. Yang keempat adalah qiraatul Fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Cara membacanya terserah, yang penting baca. Lihat di layar, baik bacanya hifdzan, ditalan karena dia sudah hafal, atau talqinan, atau diajari oleh orang lain. Dia sholat di sampingnya gurunya
mengajarkan baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim pada gurunya. Lalu yang sholat Bismillahirrahmanirrahim kata gurunya Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sholat Alhamdulillahirabbil talqinan diajari au nadhran atau melihat. Karena belum tahu, belum hafal baca Fatihah, dia sholat naruh Quran besar di depannya supaya bisa baca. Silakan. Dan itu mungkin lagi viral ya di beberapa masjid sekarang, ada Quran besar di depannya. Berumubi di Warangke. Apa mungkin imamnya belum ketalan Fatihah kali ya? Yang saya khawatirkan, kekhawatiran. Mereka di Indonesia ini ustadz-ustadz muda berlomba-lomba kalau sholat itu membaca surat yang jamaah nggak tahu surat apa itu, ayat berapa. Padahal di dalam kitab ini mungkin ada nanti di sunnah-sunnah sholat yang jelas di Fathul Mu'in di Anatul Talibin sudah dijelaskan. Suratul qasirun tamatun afdalu min tawilatin. Surah pendek yang sempurna, surah pendek yang tamat, surah pendek yang satu surat selesai itu lebih utama daripada bacaan panjang tapi nggak selesai. Itu hukum berlaku begitu. Dan yang kedua, ketika imam itu baca surah yang umum, yang biasa, lalu imam lupa, insya Allah makmum bisa ngingetin dengan membaca lanjutannya yang imam lupa. Tapi kalau sang imam baca suratnya tidak dikenal oleh makmum, surat apa ini? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Makmum mau jawab wa tawassaw bil haqqi, itu bukan surat Al-Asr. Ulang lagi kok, ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Makmum mau jawab falahum ajrun ghairu mamnun, ini juga bukan surat Yasin. Surat apa enggak tahu. Akhirnya ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat bocah teriak belakang Allahu Akbar. Ini terjadi Pak di Masjid Hakul Yakin. Imam Jumat bacanya begitu. Kemudian diteriakin anak-anak bocah kecil belakang, dia mungkin kaget, dia langsung meninggalkan surat, tapi bukan rukuk, tapi sujud. Begitu sujud, makmum teriak juga subhanallah, bangun lagi, baru rukuk. Ini terjadi, ini real. Makanya saya harapkan kita di Alam Munawwarah ini yang suka imam, gak ada ya. Lul, imamin baca surat pendek aja deh, gak usah panjang-panjang. Gak usah panjang-panjang. Ya, anak tuh tadi ini menjelaskan suratun qasiratun tamatun afdalu min tawilatin. Surat pendek yang selesai itu lebih utama daripada surat panjang yang tidak selesai. Bahkan di dalam tuntunan sholat itu, malam Jumat, malam Sabtu berbeda-beda antara subuh, duha dan sebagainya. Itu Rasulullah mengajarkan semua dari juz amma. Nah, anak-anak muda, ustaz-ustaz muda di Jakarta ini, terutama di penjaringan ini, ingin mengikuti gaya Mekah. Setiap kali sholat berganti ayat. Mereka ketalar. Mau ayat berapapun, surat apapun, jangankan Quran, ya tafsirnya mereka hafal. Kita cuma ikut-ikutan doang, ketika lupa kelapatan. Qiraatul Fatihah. Hifdhan, ditalar, atau talqinan, atau diajari, atau nadran, atau lihat langsung fil mashafi di dalam Quran. Wa dzalika fil qiyam yaumadhi fi kulli rak'atin ila rasul fala tudairu biha, kecuali orang sholat menjadi masbuk, maka Al-Fatihah tidak menjadi rukun sholat kalau dia seorang masbuk.
Fikih capek bikinnya Pak, karena banyak cabangnya. Masbuk itu sendiri terbagi dua, minimal terbagi dua. Ada masbuk, nah dari ini para ayat, maka tidak diharuskan masbuk membaca Fatihah, karena Fatihahnya masbuk yatahammal wal imamu, ditanggung jawab oleh imam. Yatahammal imam kullan au ba'dun, bukan pakai la sebenarnya. Fatihahnya masbuk itu ditanggung jawab oleh imam. Nah, cuman masbuknya ada dua. Ada masbuk yang ditanggung jawab Fatihahnya oleh imam, ada masbuk yang tidak ditanggung jawab oleh imam. Tergantung siapa masbuknya. Kalau masbuknya memang benar-benar ketinggalan, dia berangkat dari rumah agak terlambat, kemudian lari-lari kecil menuju ke masjid, sampai ke masjid imam sudah di tengah surah, wala ana abidu ma'abatum, masbuk baru usalli Allahu Akbar, lakum dinukum waliyadin. Niscaya kalau masbuk itu baca Fatihah dulu pasti ketinggalan oleh imam. Maka masbuk yang begitu itu ditanggung jawab Fatihahnya oleh imam. Artinya walaupun tidak baca Fatihah tapi sholatnya 100% sah. Tapi ada masbuk yang tidak ditanggung jawab oleh imam. Bagaimana masbuk tidak ditanggung jawab oleh imam? Sebenarnya ketika bocah adzan dia sudah ada di masjid. Orang-orang sholat sunnah dia malah ngopi ngerokok di masjid, di depan masjid. Begitu qomat dia bilang tanggunglah sebatnya, setengah batang lagi. Begitu habis satu batang masuk ke masjid, imam sudah di akhir sholat, kemudian dia usulnya Allahu Akbar, ketinggalan oleh imam baca Fatihahnya, itu Fatihahnya tidak ditanggung jawab oleh imam. Tidak semua masbuk ditanggung jawab. Nah ini di Muara Baru, ada ustadz yang memviralkan tahun kemarin, alhamdulillah sudah selesai. Beliau mengatakan bahwa makmum itu tidak wajib baca Fatihah, karena Fatihahnya sudah ditanggung jawab. Kayaknya ustadz itu ikut ngaji sama kiainya mungkin selepatan doang. Yang ditanggung jawab oleh imam Fatihahnya itu masbuk, bukan makmum muwafiq. Kalau makmum muwafiq itu ditanggung jawab oleh imam masbuk, dilakukan. Kalau makmum muwafiq itu Fatihahnya masing-masing. Nah yang dibaca Fatihah au badalah atau penggantinya Fatihah. Ada seseorang yang belum hafal baca Fatihah, silakan mengganti dengan zikir yang lain. Di antaranya pengganti Fatihah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Itu pengganti Fatihah. Tapi logikanya masa ayat zikir itu dihafal, Fatihah nggak hafal? Tapi bisa jadi dia anak Ujang Bustomi, Ujang Bustomi lebih kepada spiritual daripada kepada fikihnya. Dimanlah yang menghafal? Fardhon kanat sholatu au naflan, baik fardu adanya sholat itu atau sholat sunnah. Yang namanya baca Fatihah itu diwajibkan bagi orang yang sedang sholat, baik sholat itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik sholat sunnah itu du waktin atau du tasababi, sholat sunnah muakkad juga yang muakkad, atau sholat sunnah mutlak sekalipun
baca Fatihah itu hukumnya wajib. Ini aneh ya, sholatnya saja sunnah tapi baca Fatihahnya wajib. Itu realistis. Dan baca Fatihah itu harus diucapkan, lafzun harus diucapkan. Tidak boleh baca Fatihah di hati. Nah ini yang masih sering saya ketemui jamaah kita. Masih banyak orang yang baca Fatihah ketika sholat tapi bacanya di hati, mulutnya nggak keluar suara. Itu tidak sah baca Fatihah. Karena yang namanya baca Fatihah kiroah. Kalau ada seorang qori lagi ngaji Quran, kedengaran nggak suaranya? Itulah kiroah. Di sini juga qiraatul Fatihah. Membaca Fatihah bukan mengingat Fatihah, tetapi membaca Fatihah. Banyak orang yang sholat tapi baca Fatihahnya tidak kedengaran. Padahal aturan baca Fatihah minimal kedengaran oleh kuping sendiri. Yang jangan itu baca Fatihah sampai menyaingi imam, itu nggak boleh. Atau membuat orang di sekelilingnya merasa was-was dan berisik dengan suara dia, itu tidak boleh. Tapi harus kedengaran minimal oleh kuping sendiri. Walaupun kita ada di tempat yang berisik, umpamanya kita sholat di ruang mesin, maka situasional, walaupun tidak kedengaran oleh kuping sendiri, tetapi faklan secara umum kalau kita sholat di tempat yang normal pasti kedengaran, itu juga sudah sah walaupun tidak kedengaran. Wa bismillahirrahmanirrahim. Dan lafaz bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minha, adalah satu ayat dari Fatihah. Dan Bapak harus ingat bahwa lafaz bismillah itu adalah satu ayat dari Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Dan sungguh telah aku berikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang sering dibolak-balik di dalam kehidupan. Yang dimaksud dengan 7 ayat ini adalah surah Fatihah, terdiri daripada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, ayat kedua alhamdulillahirrabbilalamin, ayat ketiga ar-rahmanirrahim, ayat yang keempat malik yaumiddin, 5 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 6 ihdinas siratal mustaqim, 7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Seandainya bismillah tidak dibaca, berarti surat Al-Fatihah itu berapa ayat? Menjadi. Dan ini sangat bertentangan dengan firman Allah. Bapak lihat surat Al-Hijr ayat 87. Allah berfirman, walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam dan Al-Qur'an yang ada. 7 ayat yang dibaca berulang. Ternyata 7 ayat itu bersama bismillah. Seandainya kita baca tanpa bismillah berarti maka bagi mereka yang tidak mau baca bismillah tapi
Tapi tidak mau dikatakan bertentangan dengan firman Allah surat Al-Hijr ayat 87 tadi. Maka ayat yang terakhir ini mereka bikin dua ayat. Yang pertama Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim, ketiga Malik Yaumiddin, keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kelima Ihdinas Shiratal Mustaqim, keenam Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yang ketujuh Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini mereka bikin tanda ayat. Bahkan kalau bapak-bapak ada yang kerja di Peru, cabang di Pelabuhan Muara Baru, di dinding musola ada kaligrafi besar yang terdiri daripada bahan spanduk. Di sana tertulis surah Al-Fatihah. Ternyata tidak ada Bismillah, dimulai Alhamdulillah. Di sini itu ada tanda ayat 6. Padahal Al-Quran sekelas dunia, di sini itu bukan tanda ayat, tetapi hanya tanda wakaf. Dan wakafnya juga, Bapak lihat di sini tidak ada. Nanti lihat Al-Quran. Wakafnya itu kodenya, rumusnya lam alif. Artinya tidak boleh berhenti. Jangankan dijadikan ayat, berhenti saja tidak boleh. Imam Syafi'i di dalam kitab Binatul Talibin tidak boleh berhenti bagi orang yang napasnya nyampe. Nah, saya sering contohkan ketika saya sholat, saya tidak pernah berhenti di sholatul ladzina an'amta 'alaihim, karena tidak boleh. Kecuali mungkin bagi orang yang ngap, mau sampai walaupun napasnya nggak sanggup. Sholatul ladzina an'amta 'alaihim silakan sholatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi orang yang tidak sanggup napasnya sampai waladdallin, silakan berhenti di alaihim. Tapi kalau sampai shiratal ladzina an'amta 'alaihim juga nggak sanggup, ya silahkan usah imamin lah. Nah, sekali lagi, ustaz-ustaz muda penjaringan ini ikut gaya-gaya mereka. Padahal napasnya panjang, napasnya sanggup, tapi senang berhenti shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Termasuk anak saya Ajis, karena mengikuti mereka teman-temannya, sering berhenti situ. Kalau saya ngomong jangan berhenti, karena itu bukan tanda wakaf, bukan tanda wakaf tok, tapi tanda wakaf lam alif, artinya tidak boleh. Nah, ketika mereka membuat tanda wakaf di sini, membuat tanda, bukan tanda wakaf lagi, membuat tanda ayat di sini, ayat yang ke-7, itu menurut saya mereka sudah bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran berarti bertentangan dengan Allah Subhanahu. Hati-hati, Bapak jangan ikut-ikutan kepada mereka yang sholatnya Fatihahnya tidak baca Bismillah. Dalam mazhab yang 4 ada Imam Hanafi yang tidak baca Bismillah, Imam Hambali baca, Maliki baca, hanya Hanafi yang tidak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayatun minha kamilatun wa man asqata ya. Kita belum masuk ke salahnya ke layar kan. Kenapa Fatihah itu wajib dibaca? Lihat di layar, li khabari syekhani, karena ada hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim, la sholata liman lam yaqra bi fatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak sah. Ayat fi kulli rakatin wa bismillahirrahmanirrahim minha kamilatun khilafan liman qala annaha
ba'du ayatin maruya Ibnu Huzaimah an Salmah anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menghitung Bismillahirrahmanirrahim ayatul 8 Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghitung bismillah itu sebagai ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirnya situ ayatnya, dan dari alhamdulillahirabbil alamin sampai Al-Qur'an itu 6 ayat. 6 ditambah 1 berarti 7. Dan lihat wajib di ayat hurufiha, menjaga huruf-hurufnya Fatihah, wa tasdidatiha, dan menjaga tasdidnya Fatihah. Jangan sampai ada satu huruf pun Fatihah diganti dengan huruf yang lain. Tulisannya alhamdu dengan ha, dia ganti dengan ha, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tidak sah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak sah Fatihah. Huruf wa tasdidatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pun tidak sah. Karena huruf dari Fatihah itu sudah terhitung. Bahkan tasdid Fatihah itu sudah dikalkulasi oleh hukum. Mohon maaf, siapa di antara Bapak yang tahu jumlah tasdid Fatihah ada berapa? Halo? Bu? Tasdid surat Al-Fatihah ada berapa? Gaji suami, slip gaji berapa sebulan, Bu? Gak punya gaji. Usia sudah 50 tahun. Selama ini sholat tasbih Fatihahnya gak tahu. Astagfirullah. Kemana aja sih Pak? Jawab ngitung dulu. Gak apa-apa sih, masih mending masih jawab lah. Kenapa demikian Bapak? Ngeri itu Pak. Lihat selanjutnya di kitab Bapak. Wa man asqata minal Fatihati, dan barang siapa yang menggugurkan, menghilangkan, membuang minal Fatihati daripada surat Al-Fatihah harfan satu huruf, atau tasdidatan atau satu tasdid, maka langsung ujung lam yasihah qiraatuhu, maka tidak sah bacaannya, wala sholatuhu, dan tidak sah sholatnya. Siapapun yang membaca Fatihah menghilangkan satu huruf, maka hukum mengatakan baca Fatihahnya tidak sah, dan akibatnya sholatnya juga tidak sah. Awabdala harfan minha biharfin, atau dia menggantikan satu huruf dengan huruf yang lain, maka juga lam tasihah qiraatuhu, tidak sah bacaannya. Menggantikan huruf ha dengan huruf a itu tidak sah. Aturan dibaca Bismillahirrahmanirrahim,
dia baca Bismillahirrahmanirrahim, lam tasihha qira'atu. Ihdinas siratal mustaqim, dia baca ihdinas siratal mustaqim, lam tasihha qira'atu. Ngaji semakin begini semakin pahit. Tetapi berbahagialah Bapak, setiap sekali malam Jumat kita konsumsi pahit-pahitan, mudah-mudahan ini menjadi jamu untuk sehatnya ibadah kita kepada Allah. Maka saya sering menyampaikan, jarang orang yang mau ngaji bikin pahit, ini salah, ini batal, ini tidak sah. Tetapi malah sampai ada ibu-ibu yang tidak mau ngaji lagi ke majlis taklim saya. Bapak, saya ngaji motorik, kenapa? Salah dulu. Sebelum ngaji masalah saya udah benar, udah ngaji, malah salah. Gak ngaji lagi sampai sekarang. Padahal mestinya dia berbahagia. Kalau dia sudah tahu salah, insya Allah tidak akan salah, tapi pasti benar. Ya ternyata di bapak juga yang ngaji kan begini. Kalau di mata selama ini dengar nggak mesti? Hah? Benar. Begitu ngaji? Ya itu. Kita amanah. Jika sengaja, jika tidak disengaja, wajib alaihi i'adatul qira'ah, maka wajib kepadanya mengulangi bacaan lagi. Dia salah, alhamdulillahirabbil alamin, dia sadar bahwa itu salah, terus jadi ulangi lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dipaksakan, maka tidak sah sholat. Selanjutnya juga Bapak, wajibu tartibuha, dan wajib menertibkan bacaan Fatihah. Ayat pertama wajib dibaca duluan, ayat kedua wajib selanjutnya, yang ketiga begitu terus tartib, mendahulukan yang duluan, membelakang yang belakang, runtut. Bi ayaqra ayatiha, dengan cara membaca ayat-ayat Fatihah itu ala nazmiha, sesuai dengan susunannya al-ma'rufi yang telah diketahui, sesuai dengan susunan yang ada pada Al-Quran itu wajibnya. Begitu juga wajib ayatun walatuha, dan wajib pula berturut-turutnya membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu harus mualat, nyambung menyambung. Biayasila waktu kalimatnya bibaqdin min ghairi faslin, dengan menyambungkan sebagian kalimat Fatihah dengan bagian lain tanpa dipisahkan. Oleh karena itu, kalau ada orang yang baru ngerti, paham makna Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya ya Allah berikan aku petunjuk yang berjalan yang lurus. Kemudian karena dia baru ngerti bahwa ihdinas siratal mustaqim itu maknanya minta petunjuk, lalu dia sholat, ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, hati dia minta petunjuk kepada bagaimana ya Allah caranya saya mencari uang, bagaimana ya Allah caranya saya mencari rezeki, bagaimana Allah caranya saya mencari jodoh, bagaimana ya Allah caranya pengen menyandung dan lain sebagainya. Baru siratal ladzina an'amta alaihim itu batal. Cepat ya, kena wajib. Illa biqadri tanafus, kecuali sekadar nafas. Menarik nafas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, tarik nafas. Ar-Rahmanirrahim, silakan
ila biqadri tanafus. Fa in takhallala dzikru, maka jika menyusup al-dzikru dzikir baina mualatiha antara berturut-turutnya Fatihah, qatta'aha, maka dzikir itu memutuskan Fatihah, kecuali ketika kita baca dan Islam oleh dzikir yang lain, maka dzikir itu hukumnya memutuskan Fatihah. Ketika memutuskan Fatihah berarti bertentangan sudah dengan hukum wajib mualatnya Fatihah, batal Fatihah. Illa ayat ala dzikru, kecuali bila berhubungan dzikir itu bimaslahatis sholat, dengan keadaan kemaslahatan sholat. Apa zikir yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat? Kata minil makmum, seperti membaca aminnya makmum, bi asna'i fatihatihi, di tengah-tengah baca fatihahnya, li qiraati imamihi, untuk membaca imamnya, kecuali zikir itu ada hubungannya dengan sholat, seperti makmum membaca amin karena sehubungan imamnya membaca waladhdallin. Makmum baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, imam waladhdallin, maka makmum menyelam dulu dengan kalimat amin, baru dilanjutkan Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak jadi masalah. Wa ka'su'ali rahmatin, dan juga ketika kita meminta rahmat dari Allah. Ketika seorang imam membaca ayat yang mengandung rahmat, maka makmum di dalam Fatihahnya dengan nas'aluka rahmah, itu juga tidak menjadi masalah. Wasti'adatin min adabin, ketika imam membaca adab dari akhirat, makmum menjelang Fatihahnya dengan na'udzubillahi min adab, itu juga tidak masalah. Inta qiraati imami ayatullah ka'innahu, maka bahwa sesuai dengan zikir itu la yaqta'ul mu'alat, itu tidak memutuskan mu'alat. Wa man jahila, insyaallah sampai di situ dulu taklim kita pada malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, di dalam bab sholat saya agak tekankan, agak perdalam, agak seriuskan, karena segala sesuatu ibadah kita dinilai dari sholat kita. Mohon maaf. Silakan Pak Kaya.